Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ini pertemuan kita yang pertama ya antara saya dan kalian semua gitu ya. Kita akan bahas mengenai pembelajaran sosiologi tentunya yang sebelumnya di semester lalu kalian udah belajar sama Pak Afri kan ya mengenai globalisasi, perubahan sosial dan lain-lain gitu ya. Nah, di semester 2 ini kalian akan belajar bareng sama saya. Nah, kalian akan belajar mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Kita hanya belajar satu bab di semester 2 ini gitu ya. Nanti kalian juga kan sebentar lagi langsung ujian sekolah, jadi persiapkan diri kalian dengan baik ya. Nah, tujuan pembelajaran mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas ini adalah satu, menjelaskan pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan partisipasi warga masyarakat. Kedua, mengidentifikasi partisipasi masyarakat lokal atau warga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat atau perbaikan kehidupan sosial atau publik. Tiga, menjelaskan aktivitas pemberdayaan komunitas. Keempat, menjelaskan evaluasi dan hikmah pembelajaran dari aktivitas pemberdayaan komunitas. Ya. Nah, sebelum kita memasuki bab mengenai pemberdayaan komunitas, kita juga kan harus belajar mengenai kearifan lokal, karena kearifan lokal ini bisa jadi senjata untuk pemberdayaan komunitas gitu ya. Jadi pemberdayaan komunitas itu bisa berbasis pada kearifan lokal gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, apa sih kearifan lokal gitu ya. Kearifan lokal masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal. Bisa dipahami ya. Jadi artinya kearifan lokal ini merupakan budaya lah bisa dibilang, ataupun misalnya kebiasaan yang sudah lama ada di suatu tempat dan diturunkan kepada generasi berikutnya. Jadi terus ada, terjaga. Contoh simpelnya kayak misalnya budaya Sunda. Budaya Sunda itu kan kayak ada lagu-lagu khas Sunda, terus kayak ada senjata-senjata senjata tradisional, terus kayak ada kebiasaan-kebiasaan orang Sunda gitu kan ya. Itu kayak itu tuh udah jadi kearifan lokalnya orang-orang Sunda gitu kan ya. Ya misalnya lagu Manuk Dadali, Penilian, Peyem Bandung, misalnya kalau di orang Bandung itu kayak benar-benar udah jadi khasnya kita gitu sebagai orang Sunda, misalnya kalau kalian orang Sunda juga. Nah, jadi artinya ini adalah proses adaptasi yang turun-temurun dan sehingga dikenal sebagai kearifan lokal. Jadi terus ada, tidak hilang gitu ya. Lalu ini yang keduanya, kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang merwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Artinya di sini kearifan lokal juga bisa berbentuk dalam sebuah aktivitas, kayak misalnya tradisi-tradisi, misalnya terus tradisi pernikahan, kayak misalnya nincak endo kalau di Sunda kan gitu ya, kayak terus ada apalagi tradisi-tradisi yang memang udah jadi kebiasaan di masyarakat kita semua gitu. Jadi itu juga termasuk kearifan lokal. Kalau di desa yang penuh dengan pertanian, biasanya bahkan mau menanam benih, mau panen, itu biasanya ada tradisi yang mereka lakukan, aktivitas yang mereka lakukan untuk menghargai alam gitu. Jadi artinya bisa berbentuk juga aktivitas selain misalnya tadi kayak bentuk-bentuknya kayak yang tadi gitu, kayak lagu, terus misalnya bentuk-bentuk senjata tradisional, rumah adat dan lain-lain, itu bisa juga. Nah, lalu ada ciri-ciri kearifan lokal. Satu, mampu bertahan terhadap budaya luar. Dua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mempunyai kemampuan mengendalikan, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Jadi tadi mampu bertahan terhadap budaya luar. Jadi artinya budaya kita, budaya lama, kearifan lokal yang kita miliki akan tetap bertahan meskipun budaya luar mulai masuk. Artinya diharapkan semua generasi pun bisa mempertahankan hal tersebut gitu. Kayak lagu-lagu tradisional, terus kayak bangunan-bangunan arsitektur tradisional, terus kayak senjata-senjata tradisional diharapkan masih bisa dijaga meskipun budaya luar masuk gitu ya. Jadi kayak Manuk Dadali kayaknya di orang Bandung atau orang Sunda itu pasti masih pada ingat gitu, pada tahu meskipun sekarang udah lama banget. Terus kayak misalnya anak-anak kecil pun kalau nggak salah masih sering diajarkan lagu Manuk Dadali gitu kan ya. Nah, itu pun cara untuk mempertahankan kearifan lokal dari budaya luar gitu kan ya. Terus
Misalnya contoh lain yang ini nih. Nah ya, mempunyai kemampuan untuk mengendalikan. Jadi artinya biasanya budaya-budaya kita, kearifan lokal itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku seseorang. Kayak misalnya kan biasanya gimana cara ngejaga seseorang itu agar tidak keluar malam, gimana agar menjaga seseorang itu memiliki etika sopan santun. Biasanya dibumbui dengan petua-petua atau peringatan-peringatan yang berbau kearifan lokal. Kayak misalnya kalau di Sunda mah jangan duduk di atas meja, bisi banyak utang, gitu kan. Itu nggak tahu di Sunda, kayaknya semua di Indonesia kayaknya punya petua itu deh. Terus kayak misalnya jangan duduk depan pintu, padahal kan itu sebenarnya menghalangi jalan kan ya, tapi semuanya bilang bahwa orang tua bilang bahwa itu bisa menghambat ketemu jodoh misalnya. Itu tuh cara mereka untuk mengendalikan perilaku sopan santun anak-anaknya gitu kan ya, gitu. Etika mereka dalam berperilaku gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi itu jadi ciri-ciri kearifan lokal juga gitu ya. Lalu karakteristik kearifan lokal memasukkan nilai-nilai yang mengajari masyarakat mengenai etika dan nilai moral. Tadi yang sudah saya bilang juga. Lalu mengajarkan masyarakat untuk mencintai alam, tidak merusak alam. Jadi ada beberapa contoh suku-suku adat di Indonesia yang memang sangat menghargai hutan misalnya, ataupun misalnya di wilayah yang pertanian mereka tuh sangat menjaga kelestarian hutan, dan itu pun menjadi sebuah kearifan lokal gitu ketika mereka bisa menjaga alam. Terus misalnya ada peringatan-peringatan misalnya hutan terlarang, tidak boleh dimasuki. Itu tuh cara mereka untuk menjaga kelestarian alam gitu. Itu juga termasuk kearifan lokal gitu kan ya. Lalu berasal dari anggota-anggota atau masyarakat, yang artinya di sini memang biasanya kearifan lokal ini berasal dari leluhur-leluhur yang sudah lama gitu, yang sudah lama hidup di sebuah daerah dan akhirnya diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Pahamnya sampai sini ya. Lalu di sini ada fungsi kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini memiliki fungsi gitu ya, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Ya, artinya di sini yang tadi misalnya ada hutan yang dijadiin wilayah konservasi, yang artinya tidak boleh dimasuki oleh orang lain, dijaga, tidak boleh ada pohon yang ditebang gitu kan ya. Itu tuh menjadi fungsi untuk melestarikan alam dengan adat-adat kearifan lokal. Kayak misalnya jangan masuk hutan terlarang, kalau kamu masuk sana bisa bla bla bla, bisa bla bla bla. Tapi itu tuh bisa jadi cara yang ampuh untuk membuat orang tidak berani masuk dan berani merusak alam. Itu fungsinya ya. Terus berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, betul. Lalu berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Lalu berfungsi sebagai petua kepercayaan, sastra, dan pantangan. Kayak tadi saya bilang, bermakna sosial, bermakna etika dan moral, juga bermakna politik. Ya. Itu fungsi-fungsi kearifan lokal yang harus kalian ketahui. Lalu adapun bentuk-bentuk kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama yang berwujud nyata atau tangible. Bisa berbentuk tekstual, yang artinya berbentuk tulisan. Kayak misalnya kitab Jawa zaman dulu yang kita sebut primbon gitu kan, itu tuh warisan budaya atau kearifan lokal yang masih ada gitu kan ya. Terus kayak misalnya tulisan-tulisan di batu yang kita sebut misalnya di prasasti gitu kan, dulu itu termasuk juga kearifan lokal yang masih ada gitu kan ya. Lalu bisa juga dalam benda atau cagar budaya, kayak misalnya kan kalau tadi tekstual tulisan, ini bentuknya ada gitu ya, kayak misalnya senjata-senjata tradisional yang saya sebutkan tadi sebelumnya, kayak keris, kujang kalau di Jawa Barat gitu kan, dan lain-lain gitu. Itu termasuk benda cagar budaya. Lalu yang terakhir ada karya seni, misalnya karya seni dalam bentuk arsitektur misalnya. Kita tahu ada rumah di Sulawesi Selatan, tongkonan gitu kan ya. Terus kayak ada di Padang tuh apa namanya? Di Padang tuh apa namanya? Aku lupa. Rumah gadang. Rumah gadang di Padang misalnya, di rumah gadang di Padang. Kayak bentuk-bentuknya tuh kan ciri khas banget gitu. Kalau kalian misalnya lihat rumah makan Padang gitu ya, pasti atasnya tuh bentuknya tuh kayak gitu. Nah, itu tuh termasuk contoh rumah gadang yang
miniaturkan gitu jadi rumah makan Padang gitu. Di atasnya itu termasuk kearifan lokal masyarakat sana gitu, masyarakat Padang yang dalam bentuk karya seni itu kan arsitektur. Nah, lalu juga ada yang tidak berwujud atau intangible, misal petuah yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian, pantun, cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional. Misalnya kayak petuah yang tadi saya bilang, misalnya petuah-petuah orang zaman dulu biar anaknya punya etika, duduknya di kursi gitu, nggak di atas meja, adalah petuahnya kayak yang menakutin seakan-akan kayak nanti banyak utang loh gitu misalnya. Terus kayak misalnya duduk depan pintu, nanti kalian gak dapet jodoh loh gitu. Kayak benar-benar itu tuh nggak ditulis kan gitu, dan kita juga bentuknya tidak lihat secara langsung gitu, tapi memang itu diucapkan secara lisan gitu kan ya. Terus ada juga seni suara berupa nyanyian, kayak misalnya tadi yang saya bilang di masyarakat Sunda khususnya pasti semua kenal lagu Piluluyan atau enggak apa Manuk Dadali, itu tuh benar-benar udah jadi kearifan lokal masyarakat Sunda gitu kan ya. Lalu ada pantun misalnya kan ya. Terus ada juga peribahasa, itu pun secara verbal biasanya kan. Lalu cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional, kalau kayak misalnya di Minangkabau kayak ada Malin Kundang, terus di kita ada Sangkuriang gitu ya. Nah itu cerita-cerita itu tuh termasuk kearifan lokal juga gitu. Jadi memang intinya adalah budaya secara turun-temurun yang masih ada hingga sekarang itu bisa disebut sebagai kearifan lokal. Tentu setiap daerah, setiap desa, setiap wilayah, setiap kota, bahkan setiap provinsi punya kearifan lokal yang berbeda-beda. Jangankan di berbeda provinsi atau berbeda kota, beda desa aja dalam satu wilayah misalnya, pasti punya kearifan lokalnya masing-masing gitu. Punya kearifan lokalnya sendiri-sendiri gitu. Nah, itu jadi artinya sangat beragam di Indonesia ini karena masyarakatnya majemuk kan ya, gitu. Jadi itulah kearifan lokal gitu, dan semua orang tuh pasti di desanya seenggaknya punya tradisi-tradisi tertentu yang dijaga sejak zaman dulu gitu. Itu ya, jadi pasti berbeda-beda tiap daerah. Lalu potensi kearifan lokal. Kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat, contohnya batik ya. Terus lalu kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, ini tuh kayak misalnya tradisi Tanah Ulen di Dayak ya, masyarakat Dayak. Tanah Ulen itu adalah konservasi hutan gitu. Kayak misalnya menjaga hutan dengan tidak boleh sembarang orang menebang di sana, tidak boleh sembarang orang masuk ke hutan tersebut gitu. Jadi emang dijaga banget, dan biasanya meskipun dimanfaatkan adalah untuk kepentingan bersama gitu. Gitu ya. Lalu kearifan lokal dalam mitos masyarakat, larangan menebang pohon tua misalnya, jangan pakai baju hijau di Pangandaran, itu pun termasuk kearifan lokal yang berdasarkan pada mitos masyarakat gitu ya. Oh, jangan pakai baju hijau ke Pangandaran gitu. Terus ada kayak larangan menebang pohon tua gitu, nanti penunggunya marah dan lain-lain, itu pun termasuk dalam kearifan lokal gitu ya. Lalu kearifan lokal dalam bidang pertanian yang ada di sini contohnya adalah Nyabuk Gunung di Jawa Tengah. Itu tuh adalah sistem pertanian yang sudah dijaga sejak lama oleh masyarakat Jawa Tengah agar setidaknya bisa bercocok tanam di dataran tinggi dan menghindari longsor gitu. Itu pun termasuk sebuah kearifan lokal. Lalu kearifan lokal dalam cerita budaya seperti cerita legenda Malin Kundang ataupun Sangkuriang yang tadi yang berarti ini intangible ya. Gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya, kearifan lokal paham lah ya. Karena kalian pun udah sering mungkin untuk dengar-dengar cerita-cerita, terus misalnya melihat bangunan-bangunan tradisional yang ada gitu, itu termasuk kearifan lokal. Misalnya kalian pernah ke Jogja, kalian pernah ke Padang, kalian pernah bahkan di Bandung pun banyak gitu ya desa-desa adat, di Banten gitu, kayak misalnya kalian pasti udah pernah lihat gitu kearifan lokal yang berbeda-beda gitu di Indonesia ini. Nah, ini saya ada salah satu contoh kearifan lokal ya. Nah, ini saya pernah kesini soalnya, pernah ke Desa Kemiren atau Desa Kemiren di Banyuwangi, yaitu ada suku Osing di sana. Nah, di sini tuh yang pertama kearifan lokal yang ada di desa ini tuh ada Sanggar Ganjah Arum Sanggar. Ini ibarat sebuah museum yang berada di desa adat Kemiren Banyuwangi. Tempat tersebut milik pribadi yang dikelola oleh seorang pengusaha untuk melestarikan kebudayaan tradisional Banyuwangi. Masuk ke dalam sanggar ini akan membawa pengunjung serasa kembali ke Banyuwangi di masa lampau. Di sana ada 7 rumah adat yang usianya sudah sangat tua dan juga beberapa ornamen kuno yang membuat suasana tempo dulu semakin terasa kental. Jadi di sana tuh memang ada, ketika kita masuk ke desa adat ini, desa Osing ini, Desa Kemiren. Nah,
di sana tuh nama sukunya suku Osing. Jadi bukan suku Jawa, tapi suku Osing yang tentu berbeda dengan suku Jawa. Nah, di sana tuh ada sanggar yang memang kayak apa ya, pendopo yang memang udah jadi pusat di mana orang-orang pasti berkumpul di sana gitu. Masyarakat Osing itu kalau ada apa-apa pasti di sana gitu. Dan di sana tuh banyak ornamen-ornamen kuno yang memang jarang sekali kita lihat di luaran gitu. Lalu ada barong Osing. Nah, barong Osing ini berciri khas sebagai wujud singa bersayap dan bermahkota yang juga bisa dilihat singa bersayap gitu. Bisa dilihat sebagai singa bersayap. Jadi kalau kita dulu tahu kan ada Reok Ponorogo gitu kan ya, di Osing juga punya yang namanya barong Osing gitu. Barong Osing. Jadi kayak ibaratnya itu kayak apa? Gambaran itu kayak singa tapi punya sayap gitu, yang dipakai di kepala juga gitu, yang dipakai sama orang-orang. Nah gitu ya. Jadi itu, nah setiap kita ke Osing pasti ada pertunjukan-pertunjukan seperti itu gitu sana tuh. Nah lalu ada bahasa Osing. Nah bahasa Osing ini berbeda dengan bahasa Jawa gitu ya. Jadi memang mereka pun bahasanya tersendiri beda gitu. Kayak misalnya kalau kita lah pakai bahasa Indonesia keseharian tapi di Osing ya. Nah biasanya suku Osing itu ganti huruf I itu jadi ai. Ai, penyebutannya ai. Kayak misalnya pagi jadi pagai. Di sini jadi disinai. Jadi di belakangnya kalau huruf I itu jadi ai gitu. Nah itu pun termasuk sebuah kearifan lokal di sana gitu. Ya jadi pagai-pagai saya jalan-jalan di Sinai misalnya. Gitu kan kayak itu tuh sebuah kearifan lokal juga gitu. Nah selain ke Osing saya juga pernah ke Desa Adat Cirende gitu ya. Nah, di Desa Adat Cirende ini semua masyarakatnya punya kebiasaan bercocok tanam menanam singkong, ya. Jadi di sana itu kebanyakan orang-orang, bukan kebanyakan, bahkan semuanya tidak memakan nasi, tidak makan beras gitu ya, tidak menanam beras tapi menanam singkong. Nah, singkong itu menjadi pengganti nasi. Jadi biasanya singkongnya itu ditumbuk hingga halus sehingga bisa jadi karbohidrat gitu. Terus atau enggak jagung. Mereka tuh benar-benar menghindari nasi karena menurut mereka nanti beras itu bisa naik kalau ini tuh bisa kita tanam sendiri dengan usaha kita sendiri dan kita petik sendiri dan bisa kita juga jual ke orang lain gitu. Jadi mereka emang terbiasa untuk tidak menggunakan beras untuk makanan pokoknya gitu ya. Terus juga ada mereka itu punya hutan larangan atau hutan tutupan disebutnya di sana tuh kalau nggak salah dulu. Waktu Bapak ke sana, bahkan di sana yaitu tadi ini adalah sebuah konservasi ya, kayak misalnya ngejaga hutan banget gitu, ngejaga hutan agar tidak dirusak, agar tidak banyak orang yang datang sehingga merusak alam gitu. Jadi mereka tuh bahkan ya disucikan gitu, dianggap suci gitu hutan itu gitu. Nah, waktu kita mau ke hutan tutupan itu, kita memang Bapak sempat pergi ke yang namanya Puncak Salam kalau nggak salah. Iya, Puncak Salam namanya. Nah, sebelum kita ke sana kita kan lewati hutan. Nah, bahkan selama di hutan itu kita nggak boleh pakai alas kaki, nggak boleh pakai sendal, nggak boleh pakai sepatu, mau merek apapun itu nggak boleh. Mau kalian pakai Vans juga tetap nggak boleh gitu ya. Jadi artinya kalian tetap harus ke sana itu dengan tanpa alas kaki. Itu tradisi kearifan lokal yang benar-benar menganggap bahwa hutan itu suci gitu. Nah, itu pun sehingga mereka tetap subur, tetap bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana gitu. Nah, itulah salah satu contoh kearifan lokal yang masih ada nih gitu, yang sempat Bapak kunjungi gitu. Daerahnya itu ada Desa Kemiren di Banyuwangi yang ada suku Osingnya dan Desa Cirende di Cimahi gitu. Desa Cirende di Cimahi. Mungkin kalian kalau mau ke sana bisa cari aja di Google Maps ya. Kalian bisa jalan-jalan ke sana dan cari tahu gitu gimana kearifan lokal dijaga di sana gitu. Tapi mereka pun bukan di Cirende ini bukan orang yang benar-benar tertutup akan kemajuan. Mereka tetap pakai handphone kok, tetap pakai ada sinyal gitu, ada sinyal buat internetan gitu. Tapi seenggaknya kearifan lokalnya tetap mereka jaga gitu dengan kayak ke hutan harus lepas kaki, lepas alas kaki gitu kan ya. Terus kayak tadi makannya pakai singkong gitu tuh benar-benar kearifan lokal yang dijaga banget oleh mereka gitu. Oke. Nah, sekarang kalian di pertemuan pertama ini Bapak kasih tugas ya. Kasih tugasnya Bapak cuma minta kalian cari artikel tentang desa-desa yang menjaga kearifan lokalnya, kayak misalnya tadi Cirende dan Kemiren misalnya yang Bapak jelaskan. Cari contoh lain. Cari contoh lain di Indonesia ini banyak banget ya. Jadi ketika kalian temukan artikelnya, terus baca apa kearifan lokal yang mereka jaga. Nah, kalian jelaskan kembali dalam bentuk narasi
dalam bentuk narasi dengan bahasa kalian sendiri ya, deskripsikan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Misalnya ada desa apa, terus kearifan lokal yang mereka jaga tuh ini semuanya gitu ya. Jadi sebutin aja gitu kearifan lokal yang adanya dan juga temukan desanya ya. Temukan desanya, terus analisis kearifan lokal apa saja yang mereka jaga gitu sampai sekarang, dan dikumpulkan ke Bapak lewat Google Classroom yang nanti Bapak buat gitu ya. Jadi untuk pertemuan pertama sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.